Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Dian Sukma dan sahabat saya Aisyah Frida di Cross Check. Jangan lupa cross check. Tema kita kali ini adalah tentang gelap dan terang. Habis gelap terbitlah terang. Padahal gelap dan terang ada bersamaan. Dunia yang kita lihat ini terang benderang, ya, terlihat karena ada cahaya matahari. Malam pun terang benderang karena ada cahaya bulan, ada cahaya lampu. Tapi di dalam tubuh kita ini gelap gulita. Jadi saya sangat takjub bagaimana hidup ini menjadi penuh warna karena adanya matahari. Matahari yang menyinari dengan berbagai gelombangnya, menyinari bumi sehingga terlihat segala sesuatunya dengan jelas. Jadi penuh warna. Tumbuhan pun mengalami proses fotosintesis kehidupannya sehingga bertumbuh, berbuah, menghasilkan klorofil, dedaunan yang sangat-sangat hijau. Alam raya ini kan disimbolkan dengan warna hijau. Nah, itu karena adanya cahaya sehingga dunia menjadi berwarna. Ketika tidak ada cahaya ternyata tidak ada warna. Nah, dunia ini menjadi bercahaya. Di dalam otak kita yang gelap ini, dunia ini penuh warna. Nah, untuk supaya kita hidup secara pribadi, internal kita penuh warna, kita harus mencari cahaya di dalam diri kita. Maka kenapa sering sekali di jalur spiritual itu untuk kembali kepada diri, untuk mengakses cahaya di dalam diri kita. Nah, sehingga yang gelap ini tadi menjadi terang. Pikiran kita penuh warna, hati kita penuh rasa. Sehingga hidup kita ya happy saja. Karena sulit tentunya kita menemukan kebahagiaan di luar sana dalam bentuk apapun ketika kita belum menemukan kebahagiaan itu di dalam. Jadi keadaan gelap dan terang itu hanya sebuah kondisi. Kenyataan kita ini berada di dalam gelap atau terang. Itu yang perlu kita kondisikan. Nah, kalau di luar di universe ini ada mataharinya, Kak, kalau di dalam tubuh kita apa? Ada. Kita kan mikrokosmos. Okay. Fungsinya sama. Ada matahari di luar sana, ada matahari di dalam diri kita. Nah, matahari di dalam diri kita ini kan di pusar kita. Pusar, cakra pusar. Manipura kalau nggak salah ya, dalam bahasa Indianya ya, berwarna kuning dia pancarannya. Kenapa kuning? Mata melihat itu warna kuning, tapi realitasnya warna kuning itu disusun oleh warna primer hijau dan merah, membentuk warna kuning, warna sekunder. Artinya warna kuning ini, cahaya matahari ini adalah perpaduan energi langit dan energi bumi sehingga bisa menumbuhkan, mewarnai kehidupan ini. Simbol di sana kan sangat jelas. Nah, bagaimana kita menghidupkan cahaya di dalam diri kita sehingga kita mengalami, jiwa kita mengalami namanya fotosintesis jiwa kita untuk bertumbuh, berbuah, berkesadaran, pencerahan itu tadi. Nah, kalau di dalam tubuh kita pahamnya bahwa itu sudah bercahaya kah atau apa? Tadi kan ada kondisi happy, kemudian penuh rasa, penuh warna. Itu sisi positif negatifnya di mana? Ya ke beyond itu. Okay. Beyond itu karena gelap dan terang hanyalah sebuah kondisi untuk menghasilkan pencerahan di dalam diri kita. Nah, untuk kenapa meditasi tutup mata? Agar kita mampu mengakses cahaya di dalam ini tadi. Kita close akses cahaya di luar. Kita membangkitkan cahaya di dalam diri kita. Nah, sehingga pikiran kita penuh warna, hati kita penuh warna, berbunga-bunga kayak orang jatuh cinta loh setiap hari. Kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kita happy gitu. Nah, apakah yang dikatakan bahwa mereka yang buruk kemudian tersesat, apakah itu sudah dinyatakan bahwa dalam kegelapan identik karena tidak terbitnya cahaya di dalam dirinya sehingga gelaplah pikirannya. Nah, secara biologi tidak tersambung koneksi neuronnya, arus listriknya low bed. Nah, sehingga pikirannya buntu, perasaannya juga mengalami kebuntuan.
karena nggak ada cahaya. Cahaya itu harus listrik elektromagnetik tubuh yang memancar menjadi aura atau plasma di dalam tubuh kita, sehingga menariklah realita kehidupan yang sesuai gambaran di dalam diri kita ini. Ataukah itu identik dengan rasa-rasa yang lebih dinilai positif Kak, dengan rasa semangat, ceria, kemudian artinya mana yang lebih muncul dulu? Rasa itukah yang muncul atau tadi ada cahayanya dulu? Nah, dalam diri? Cahaya dulu, cahaya dulu sehingga muncul. Nah, kadang-kadang kita terjebak pada sebuah persepsi orang tercerahkan itu wah tidak pernah marah, tidak pernah sakit, tidak pernah susah. Ya nggak kayak gitu. Bagaimana kita tetap oke di dalam semua kondisi loh. Ya dunia ini seperti dunia ini kan ada baik buruknya, tapi matahari terus bersinar kan. Tidak peduli keadaan dunia ini mau kacau mau apa gitu. Nah seperti juga cahaya di dalam diri kita yang terbit dari aspek rohani kita. Hidup kita di dalam guncangan kiri kanan, ya dia tetap menyinari kita, tetap menumbuhkan kita. Nah ketika kita sakit, kita sehat di dalam sakit itu. Sehat secara mental, sehat secara pikiran, sehat secara emosi gitu loh. Ya, artinya di sini ya tadi bukan rasanya yang ditumbuhkan ya, tapi cahayanya itu dulu. Cahaya, maka ya secara natural akan hadir sendiri gitu loh. Apakah keadaan kita mengalami kepedihan sekalipun gitu, karena nggak bisa dihindari hidup itu. Ya kita terima gitu loh. Kita terima kondisi itu dengan jauh lebih baik. Seperti itu. Bila memang cahaya cahaya itu yang dulu ditumbuhkan, apa ini terkait dengan aura, kemudian cakra. Nah, aura itu kan memang semua orang punya, semua makhluk hidup punya, adalah pancaran arus elektromagnetik tubuh. Cakra itu kan tempat berputarnya, tempat mengalirnya, alirannya, rodanya, saling pintunya. Nah, ketika terbit cahaya itu, gerbangnya terbuka secara keseluruhan, tentu kita akan mengalami namanya keseimbangan batin, keseimbangan pikiran. Di tengah guncangan kehidupan pun pikiran kita tetap seimbang. Di tengah situasi terburuk pun hati kita tetap dalam kebaikannya, tidak terpikir untuk melakukan kejahatan. Nah kadang-kadang kita membayangkan kondisi tercerahkan itu semua menjadi happy. Ya tidak, ya tetap kita jalani. Ya ada orang meninggal, ada suka, ada duka, itu tetap, itu natural hidup. Cara kita menyikapinya yang menjadi berbeda gitu loh. Rasulullah saja menangis kok ketika ditinggalkan gitu loh. Tapi kan ya itulah fase kita sebagai manusia yang memang harus kita mengalami kesedihan ketika orang-orang kita cintai meninggal gitu. Artinya mereka yang tercerahkan dari responnya ya kayak bisa terlihat, bukan berarti juga hari ini tercerahkan, besok nanti berubah lagi. Itu artinya belum? Enggak seperti itu. Udah stabil berarti. Udah ya? Batin yang stabil di dalam semua kondisi. Dia tetap menang dalam kebaikannya di dalam situasinya, bahkan di situasi terburuk sekalipun. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu artinya apa nih? Cahayanya memang sudah akan selalu bersinarkah atau seperti apa? Dari pengalaman saya, sekali kita mengakses cahayanya, selamanya akan terakses. Selamanya. Sehingga gelap dan terang itu udah sudah nggak ada lagi ya Kak ya? Iya, di dalam batin kita, ya ibarat ketika kita jatuh pun gitu, jatuh ya di situ-situ saja. Artinya membuat batin kita terpuruk. Keadaan mungkin terpuruk, tapi batin kita tidak dalam kondisi terpuruk. Jadi sangat menarik bagi saya memahami, mendapatkan realita bahwa luar biasanya, bahwa apa yang ada di luar sana real, nyata apa yang ada di dalam diri kita. Cahaya di luar sana membawa kehidupan ini bisa penuh warna dan bertumbuh dan berkembang seluruh makhluk hidup. Nah di dalam diri kita juga begitu. Matahari itu kan ada miliaran makhluk hidup di dalam tubuh kita dalam bentuk mikroorganisme. Dia butuh cahaya, sinar, ya kan, untuk menjalankan fitrahnya masing-masing menjadi realita body kita kan gitu.
Jadi apa ya, saya tuh jatuh cinta setiap hari gitu ketika saya mengakses dan membicarakan tentang betapa luar biasanya Tuhan menciptakan tubuh kita ini gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk kembalilah kepada diri kita sendiri, karena tubuh kita adalah rumah hakiki kita. Orang-orang bijaksana dulu mengatakan tubuh adalah kuil tertua manusia, tempat pikiran dan hatinya menghadap Tuhannya. Mungkin itu aja teman-teman, sahabat semua, tentang gelap dan terang. Semoga kita selalu bersinar selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.